Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan tugas 2 tentang jarak titik ke garis. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tugas 2, ada hal penting yang harus kalian ingat tentang cara menentukan jarak titik ke garis. Yang pertama adalah buatlah segitiga yang memuat titik dan garis tersebut. Kedua, perhatikan segitiga yang terbentuk. Apakah siku-siku ataukah sama kaki? Hal ini penting untuk mengetahui titik proyeksinya. Jika segitiganya sama kaki atau sama sisi, maka titik proyeksinya berada di tengah-tengah garis. Yang ketiga, proyeksikan titik ke ruas garis. Dan yang keempat, selesaikan dengan teorema Pythagoras atau rumus luas segitiga. Mari kita bahas tugas yang kedua. Pada tugas yang kedua ini, nomor 1 diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke garis FH. Langkah yang pertama, untuk menentukan jarak titik C ke FH, tentu kita buat bangun kubusnya terlebih dahulu. Bangun kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Kemudian langkah berikutnya, yang pertama adalah buatlah segitiga yang melalui titik C, F, dan H. Kedua, perhatikan apakah segitiga CFH siku-siku ataukah sama kaki. Jikalau kita cermati, segitiga CFH merupakan segitiga sama kaki. Lebih tepatnya adalah segitiga sama sisi. Kenapa demikian? Perhatikan CF. CF di dalam kubus merupakan diagonal sisi. Kemudian FH juga diagonal sisi. CH juga diagonal sisi. Oleh karena itu, segitiga CFH merupakan segitiga sama sisi. Kalau segitiga tersebut kita pisahkan dalam bangun kubusnya, terbentuk segitiga CFH dengan panjang sisinya 6/2. Nah, dari mana 6/2 itu? Ingat, CF, FH, dan CH merupakan diagonal sisi kubus yang dirumuskan dengan A/2. Oleh karena itulah maka panjang sisi segitiga adalah 6/2.
Kemudian langkah yang ketiga, proyeksikan titik C ke garis FH. Ingat, karena segitiga CFH merupakan segitiga sama kaki, atau dalam hal ini segitiga sama sisi, maka proyeksi titik C-nya berada di tengah-tengah garis FH. Nah, karena FH-nya tadi 6/2, maka panjangnya FP 3/2, PH-nya 3/2. Yang keempat, jarak titik C ke FH merupakan panjang ruas garis CP. Bagaimanakah cara menentukan panjang ruas garis CP? Perhatikan dalam segitiga CFH tersebut. Nah, dari gambar CFH kita mengambil salah satu segitiganya, yaitu segitiga CPH, di mana PH sama dengan 3/2, CH sama dengan 6/2, 6-nya dinyatakan dalam bentuk kali, yaitu 3 kali 2, 2-nya dinyatakan dalam bentuk akar, sama dengan akar 4, maka CH-nya sama dengan 3/8. Perhatikan garis CP dalam segitiga CPH. CP merupakan sisi tegak. Oleh karena itu, maka panjang CP-nya sama dengan 3/8 dikurangi 2 sama dengan 3/6. Jadi, jarak titik C ke FH sama dengan 3/6. Kemudian soal yang nomor 2. Di sini ada 2 soal, yaitu soal 2A dan soal 2B. Pada soal nomor 2A diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang AB-nya 10. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Langkahnya yang pertama adalah buatlah segitiga yang melalui titik F, A, dan C. Yang kedua, perhatikan apakah segitiga FAC atau ACF siku-siku ataukah sama kaki. Ternyata segitiganya merupakan segitiga sama kaki. Kemudian segitiga tersebut kita pisahkan dari bangun kubusnya, seperti tampak di bawahnya. Segitiga FAC dengan panjang sisinya adalah 10/2. Kenapa 10/2? Karena AC, CF, dan AF merupakan diagonal sisi. Langkah ketiga, proyeksikan titik F ke garis AC. Tentu jatuhnya pasti di tengah-tengah garis AC. Kenapa? Karena segitiga FAC merupakan segitiga sama kaki. Lebih tepatnya adalah segitiga sama sisi. Kemudian yang berikutnya, jarak titik F ke AC adalah panjang ruas garis FP. Bagaimana cara menghitung panjang ruas garis FP? Perhatikan segitiga di samping. Dari gambar di samping, perhatikan bahwa segitiga FPJ merupakan segitiga siku-siku di titik P.
Sehingga untuk menentukan jarak titik F ke AC atau panjang sisi FP dapat digunakan teorema Pythagoras. Dalam segitiga itu panjangnya PC 5 akar 2, FC-nya 10 akar 2, 10-nya dinyatakan dalam bentuk perkalian 5 kali 2, 2-nya jika dinyatakan dalam bentuk akar sama dengan akar 4. Oleh karena itulah maka panjang CF sama dengan 5 akar 8. Adapun panjang FP sama dengan 5 akar 8 dikurangi 2. Dari mana 8 dan 2 itu? 8 dan 2 itu diperoleh dari bilangan akar pada PC dan bilangan akar pada CF. Kenapa harus dikurangi? Kok tidak ditambah? Karena FP bukan merupakan sisi terpanjang atau bukan sisi miring dalam segitiga itu. Oleh karena itulah maka karena FP merupakan sisi tegaknya, bilangan yang di dalam tanda akar itu dikurangi. FP sama dengan 5 akar 8 dikurangi 2 sama dengan 5 akar 6. Jadi kesimpulannya, jarak titik F ke AC adalah 5 akar 6. Nah, untuk soal nomor 2B, kita diminta untuk menentukan jarak titik H ke garis DF. H ke garis DF. Langkahnya, yang pertama, buatlah segitiga yang melalui titik H, D, dan F. Kedua, perhatikan apakah segitiga HDF siku-siku ataukah sama kaki. Jikalau kita cermati, ternyata segitiga HDF merupakan segitiga siku-siku di titik H. Kenapa demikian? Perhatikan. Garis DH tegak lurus dengan bidang EFGH. Akibatnya apa? DH tegak lurus EH, DH tegak lurus FH, DH juga tegak lurus dengan GH. Oleh karena itulah maka segitiga HDF merupakan segitiga siku-siku di titik H. Jikalau segitiga tersebut kita pisahkan dalam bangun kubusnya, terbentuk segitiga di bawah. Perhatikan panjang DH-nya 10, panjang FH-nya 10 akar 2. Kenapa 10 akar 2? Karena FH merupakan diagonal sisi kubus. Ingat, diagonal sisi kubus sama dengan A akar 2. A-nya merupakan panjang rusuk kubus. Sedangkan DF merupakan diagonal ruang. Karena diagonal ruang, maka dirumuskan dengan A akar 3. Oleh karena itulah, maka panjangnya DF sama dengan 10 akar 3. Kemudian langkah ketiga, kita proyeksikan titik H ke garis DF. Ingat, garis proyeksi akan selalu tegak lurus. Oleh karena itulah maka PH tegak lurus dengan DF. Kenapa P tidak berada di tengah-tengah DF? Karena segitiga HDF bukan segitiga
sama kaki, bukan segitiga sama sisi. Yang keempat, jarak titik H ke DF merupakan panjang ruas garis PH. Nah, bagaimana cara menentukan panjangnya PH? PH dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas segitiga, di mana luas segitiga dirumuskan dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, dalam segitiga HDF, jika alasnya sisi DH, maka tingginya adalah HF. Akan tetapi, jika kita menggunakan DF sebagai alasnya, ingat, DF sebagai alasnya, maka tingginya adalah PH. Nah, dari keterangan tadi, maka luas segitiga sama dengan setengah DH kali HF jika kita menggunakan alasnya DH, dan setengah kali DF kali PH jika kita menggunakan alasnya DF. Dari persamaan itu, perhatikan ruas kiri dan kanan ada yang sama, yaitu setengah, sehingga bisa disederhanakan dengan cara mencoret. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan bilangan-bilangan dalam sisi segitiga tersebut. DH-nya 10, HF-nya 10 akar 2, sehingga diperoleh 10 kali 10 akar 2 sama dengan 10 akar 3 dikalikan PH. Ingat, perhatikan ruas kiri dan kanan, ada yang sama. Kemudian kita sederhanakan. 10-nya hilang, ketemulah PH sama dengan 10 akar 2 dibagi akar 3. Nilai itu kita rasionalkan, maka dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Ketemulah nilai 10/3 akar 6. Jadi kesimpulannya adalah panjang PH atau jarak titik H ke DF sama dengan 10/3 akar 6. Berikutnya soal terakhir, soal nomor 3. Hati-hati, di dalam soal nomor 3 ini, segitiga yang terbentuk bukan segitiga siku-siku, juga bukan segitiga sama kaki atau sama sisi. Dalam soal nomor 3 ini diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukan jarak titik M ke garis EG. Ingat, jarak titik M ke garis EG. Langkah-langkahnya yang harus kita lakukan sama seperti soal-soal sebelumnya. Buatlah segitiga yang melalui titik M, E, dan G. Yang kedua, perhatikan apakah segitiga MEG siku-siku ataukah sama kaki. Nah, kalau kita cermati ternyata segitiganya bukan siku-siku dan juga bukan sama kaki. Dengan kata lain, segitiga MEG merupakan segitiga sembarang. Nah, langkah berikutnya kita menentukan panjang sisi dari segitiga MEG. Yang pertama, kita mencari panjang MG dulu.
Perhatikan segitiga MCG. Kalau kalian perhatikan, segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku di titik C. Jika kita pisahkan segitiganya, terbentuk segitiga di bawah itu. MCG siku-siku di C, di mana panjangnya MC 4 dan CG-nya 8. Kenapa MC panjangnya 4? Karena M-nya merupakan titik tengah BC. Dari segitiga MCG tersebut, MC-nya 4 sama dengan 4 akar 1, CG-nya 8 sama dengan 4 kali 2. Duanya kalau dinyatakan dalam bentuk akar, 2 itu sama dengan akar 4. Sehingga CG-nya sama dengan 4 akar 4. Kemudian kita gunakan teorema Pythagoras. Ingat, yang ditanyakan adalah MG. MG merupakan sisi terpanjang dalam segitiga MCG. Panjang sisi terpanjang dalam segitiga MEG. Karena sisi terpanjang, maka bilangan dalam tanda akar kita tambahkan, yaitu 1 tambah 4. Sehingga ketemulah panjang MG sama dengan 4 akar 1 ditambah 4 sama dengan 4 akar 5. Ingat, MG 4 akar 5. Berikutnya, kita akan mencari panjangnya EM. Nah, sebelum kita mencari panjang EM, panjang EG-nya perhatikan di situ. Panjang EG sama dengan 8 akar 2. Kenapa demikian? Ingat, EG merupakan diagonal sisi kubus yang dirumuskan dengan A akar 2. A-nya merupakan panjang rusuk kubus. Oleh karena itulah maka panjang EG sama dengan 8 akar 2. MG-nya tadi sudah kita cari, ketemunya 4 akar 5. Nah, sekarang kita akan mencari panjang EM. Untuk menentukan panjang EM, perhatikan segitiga EAM. Di mana segitiga EAM merupakan segitiga siku-siku di titik A. Pada segitiga EAM, AM-nya sama dengan MG sama dengan 4 akar 5. EA-nya sama dengan 8. 8 itu sama dengan 4 kali 2. Duanya kalau dinyatakan dalam bentuk akar sama dengan akar 4. Sehingga EA sama dengan 4 akar 4. Perhatikan, yang dicari adalah EM. Dalam segitiga EAM, EM merupakan sisi terpanjang atau sisi miringnya. Karena sisi miring atau sisi terpanjang, maka dalam teorema Pythagoras, bilangan dalam tanda akar dijumlahkan atau ditambahkan. Oleh karena itulah, maka ketemu panjang EM sama dengan 4 akar 5 ditambah 4 sama dengan 4 akar 9. Akar 9-nya 3. Maka EM sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, setelah ketemu semua panjang sisi segitiga, yaitu segitiga EMG, kalau itu kita pisahkan dari kubus
A, B, C, D, E, F, G, H, terbentuklah segitiga M, E, G. Segitiga M, E, G dengan panjang sisinya 12, 8 akar 2, dan 4 akar 5. Nah, tugas kita berikutnya adalah menentukan jarak titik M ke garis EG. Bagaimanakah cara menghitungnya? Nah, titik M kita proyeksikan ke garis EG pada titik P. Ingat bahwa garis proyeksinya selalu tegak lurus. Nah, dalam segitiga MEG tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, panjangnya EM 12, MG-nya 4 akar 5, EG-nya 8 akar 2. Jika panjang PG-nya kita beri nama X, maka panjangnya EB sama dengan 8 akar 2 dikurangi X. Langkah berikutnya, perhatikan segitiga MPE. Dalam segitiga MPE merupakan segitiga siku-siku di titik P. Karena segitiganya siku-siku, berlakulah teorema Pythagoras. Jadi MP kuadrat sama dengan ME kuadrat dikurangi EP kuadrat. Nilainya kita masukkan, sehingga MP kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurangi dalam kurung 8 akar 2 min X kuadrat. Yang kedua, perhatikan segitiga sebelah kanan yang berwarna putih, yaitu segitiga MPG. Dia juga merupakan segitiga siku-siku di titik P. Oleh karena itu juga berlaku teorema Pythagoras. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka MP kuadrat sama dengan MG kuadrat dikurangi PG kuadrat. MP kuadrat sama dengan 4 akar 5 kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, sekarang perhatikan sisi kiri dan sisi kanan. Dari kedua persamaan itu, maka akan diperoleh persamaan baru, yakni 12 kuadrat dikurangi dalam kurung 8 akar 2 dikurangi X kuadrat sama dengan 4 akar 5 kuadrat dikurangi X kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144. Hati-hati untuk mengkuadratkan yang di dalam tanda kurung itu. Ingat rumus A min B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Gunakan rumus itu. Kalau kalian masih kesulitan menggunakan rumus itu, gunakan faktorisasi. Berarti 8 akar 2 min X kuadrat dinyatakan dalam perkalian berulang 8 akar 2 min X kali 8 akar 2 min X. Itu jika kalian lupa atau kesulitan mengkuadratkan secara langsung. Nah, sebenarnya mudah untuk mengkuadratkan itu. Caranya begini, coba perhatikan. Yang pertama, 8 akar 2 kita kuadratkan. 8 kuadratnya 64, akar 2 kuadratnya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, kalikan semua unsurnya. 2 kali 8 akar 2 kali X. Sehingga diperoleh 16 akar 2X. Yang ketiga, unsur yang belakang X-nya dikuadratkan.
Sehingga ketemu 64 kali 2 dikurangi 16 akar 2x ditambah x kuadrat. Sama dengan 16 dari 4 kuadrat, 5 dari akar 5 dikuadratkan. Nah, kalau tanda kurungnya kita hilangkan, akan diperoleh 144 dikurangi 128. Dari mana 128? 64 kali 2 ditambah 16. Kenapa ditambah? Karena min kali min menjadi plus 16 akar 2 x dikurangi x kuadrat sama dengan 80 dikurangi x kuadrat. Dari mana 80? 16 kali 5. Perhatikan ruas kiri dan kanan ada unsur yang sama. Apakah itu? X kuadratnya. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 16 akar 2x sama dengan 80 dikurangi 16. Tahukah kalian 16 dari mana? 16 itu asalnya dari ini. 144 dikurangi 128. Nah, dari sini maka diperoleh x sama dengan 64 per 16 akar 2. Kemudian akar 2-nya kita rasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Sama dengan 64 akar 2 per 32. Dari mana 32? 16 kali akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. 2 kali 16 sama dengan 32. Jikalau kita sederhanakan 64 dan 32-nya, maka ketemulah nilai X sama dengan 2 akar 2. Nah, setelah nilai X-nya ketemu, baru kita bisa menghitung panjangnya PM atau MP, yang merupakan jarak titik M ke garis EG. Perhatikan segitiga MPG, di mana dalam segitiga itu PG-nya sama dengan X sama dengan 2 akar 2, MG-nya 4 akar 5, 4-nya dinyatakan dalam perkalian 2 kali 2, 2-nya dinyatakan dalam bentuk akar sama dengan akar 4, maka MG-nya sama dengan 2 akar 20. Perhatikan, PM atau MP itu merupakan sisi tegak. Karena sisi tegak, maka dikurangi. Diperolehlah MP sama dengan 2 akar 20 dikurangi 2 sama dengan 2 akar 18. Ingat, 18 sama dengan 9 kali 2. 9 kali 2. Akar 9-nya sama dengan 3. Dikalikan 2 sama dengan 6. Maka MP sama dengan 6 akar 2. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini pada pembahasan tugas 2 materi jarak titik ke garis. Terima kasih. Semoga ada guna dan faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.